Yes, mantap! Jumat berkah Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, beri kabar baik untuk Timnas Indonesia. Resmi, uji coba Timnas Indonesia versus Belanda akan dilaksanakan di GBK Jakarta pada bulan Oktober mendatang. Erick Thohir juga mengkonfirmasi bahwa Timnas Belanda akan meminjamkan pemain-pemain keturunan grade A kelas Eropa yang bermain di Timnas Belanda untuk bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kabarnya Belanda akan meminjamkan striker AC Milan kelas dunia Tijjani Reijnders pada Indonesia sampai Indonesia lolos Piala Dunia saja. Apakah akan terjadi duet maut antara kakak beradik Keliano Reijnders dan Tijjani Reijnders di Timnas Indonesia nanti? Penasaran? Mari kita tunggu saja kabar berikutnya. Wow, mantap! Shin Tae-yong langsung full senyum dan bahagia. Langsung ikut Jumatan di Masjid Agung Jakarta bersama Erick Thohir dan staf kepelatihan lainnya karena saking bahagia dan bersyukurnya mendengar berita ini. Miliano Jonathans, pemain keturunan grade A elite Eropa kelas dunia yang menjadi mesin gol dan bomber di Liga Belanda. Terkenal dengan intuisi golnya yang buat dia dijuluki mesin gol di Eropa. Positif dan resmi akan perkuat lini depan Timnas Indonesia dan bela Indonesia. Kabarnya Miliano Jonathans akan terbang ke Indonesia selepas Jumatan siang ini. Sudah dikirimkan tiket pesawat oleh PSSI dan akan segera berangkat ke Indonesia untuk mengurus berkas dan naturalisasi serta sumpah WNI. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong bahagia, mesin gol Liga Belanda Miliano Jonathans asal Depok ini positif perkuat Timnas Indonesia. Kira-kira bagaimana ya respon dari Shin Tae-yong saking senangnya sampai ngomong gini di wawancara? Kaget, kata-katanya bikin publik Indonesia geger. Begini kata Shin Tae-yong. Mantap! Maarten Paes bikin bangga Indonesia. Langsung ajak Messi dan teman-temannya yang di Amerika untuk terbang ke Indonesia berlatih bersama Timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan para pemain Timnas Indonesia. Bahkan harapan saya Messi dan teman-temannya yang berlaga di MLS bisa juga berkemungkinan dinaturalisasi oleh PSSI. Kabarnya Maarten Paes dan Messi akan terbang ke Indonesia pada akhir bulan September ini. Lalu akan ikut TC latihan bersama skuad Garuda jelang lawan Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Jadi harapanku, tetapi memang kabarnya nasionalisme Maarten Paes di Amerika ajak teman-temannya dan Lionel Messi terbang latihan bersama ke Indonesia. Kira-kira siapa saja ya para pemain grade A Amerika yang diajak Maarten Paes ke Indonesia? Dan gimana ya respon Messi saat diajak ke Indonesia oleh Maarten Paes? Ini daftar nama pemainnya dan begini kata Messi saat diwawancara. Timnas Indonesia full senyum, optimis lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang di ranking 1 dan 2. Karena Emil Audero, kiper keturunan grade A elite Eropa kelas dunia yang bermain di Inter Milan, akan perkuat Timnas Indonesia saat lawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober besok. PSSI langsung ambil tindakan secepatnya untuk hubungi agen Emil Audero. Kabarnya Emil Audero sudah setuju dan akan terbang ke Indonesia pada awal bulan Oktober untuk segera dinaturalisasi dan menajdi WNI. Lalu akan gabung latihan bersama skuad Garuda jelang lawan Bahrain dan Cina. Dia siap bersaing dengan Maarten Paes dan siap juga menjadi pelapis untuk Maarten Paes di Timnas Indonesia. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya respons positif Emil Audero saat diminta perkuat Timnas Indonesia, segera jadi pesaing Maarten Paes dan terbang ke Indonesia. Shin Tae-yong sampai bingung pilih kiper utama untuk Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina.
Begini kata Coach Shin Tae-yong. Yes, bocor. Ini dia kelemahan timnas Cina. Lawan Indonesia bulan Oktober nanti setelah lawan Bahrain. Cina sampai ketakutan dan hampir undur diri. Karena kelemahannya bisa ketahuan oleh Indonesia. Kabarnya pelatih dan pemainnya tidak solid dan gampang diadu domba, marah-marah tidak jelas dan egonya sama-sama tinggi saat pertandingan. Itu jadi kelemahan Cina yang terkuat. Di sisi lain, begini strategi kelas dunia Shin Tae-yong dan Yeon Ki-hun untuk kalahkan Cina dengan memanfaatkan kelemahan negara Cina. Penasaran strategi apa yang akan dipakai oleh Shin Tae-yong? Pastikan simak terus beritanya sampai habis, begini penjelasan lanjutnya. Wow, nah gini dong, Jens Raven tampil memukau super duper fantastis. Tunjukkan skill menyerang kelas Eropa dan sumbang gol mewah mahal berkelas untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong yang menonton dan memantau pertandingan tersebut langsung panggil Jens Raven ke timnas senior jelang lawan Bahrain dan Cina. Kita butuh striker house goal kelas Eropa seperti ini, kata Shin Tae-yong. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi memang kabarnya Jens Raven tampil memukau di hadapan Shin Tae-yong, langsung optimis dan minta dia dipanggil ke timnas senior untuk gantikan Marcelino Ferdinand di lini depan. Begini kata Jens Raven ke Shin Tae-yong usai pertandingan. Haha mampus, nyesel kan sekarang. Timnas Belanda ingin rebut kembali Maes Hilgers ke timnas senior Belanda. Usai pertandingan Maes Hilgers yang fantastis dan berkelas saat lawan Manchester United. Kantongi pemain-pemain striker kelas dunia Manchester United tidak berkutik di hadapan Maes Hilgers. Belanda auto nyesal lepas Maes Hilgers ke Indonesia. Ingin rebut kembali Maes Hilgers, sebut dia bukan orang Indonesia. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Maes Hilgers dan berkata begini ke Belanda. Kata-kata Maes Hilgers bikin publik fans timnas Indonesia terharu sampai nangis kejer. Sangat cinta tanah air Indonesia orang ini. Penasaran apa kata Maes Hilgers? Begini kata Maes Hilgers, pastikan tonton sampai habis. Lagi dan lagi bikin bangga Indonesia. Maarten Paes, kiper kelas dunia yang dimiliki timnas Indonesia, resmi akan bergabung ke Barcelona FC, klub lama Lionel Messi. Sudah tanda tangan kontrak selama 6 musim bersama Barca. Akan debut di musim depan bersama Barcelona FC dan akan mengharumkan nama Indonesia. Kabarnya Maarten Paes ditawari gaji yang memukau. Dengan gaji 100 miliar per bulan dan menaikkan karier Maarten Paes di sepak bola Eropa. Ini jadi harapanku. Tetapi kabarnya malah gara-gara pengamat bola sampah Indonesia. Bung Towel dan kawan-kawannya yang suka beri komentar negatif dan kritik buruk ke timnas Indonesia, Maarten Paes tidak jadi gabung ke Barcelona FC karena hal ini. Shin Tae-yong langsung emosi dan marah-marah ke Bung Towel, datangi Bung Towel dan akan bakar rumah Bung Towel karena hambat dan halangi karir pemain timnas Indonesia maju. Begini kronologinya, pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Bicara peluang uji coba timnas Indonesia versus Belanda tahun depan, Erick Thohir, tergantung hasil kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir membuka peluang laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda tahun depan. Namun pertemuan itu tergantung hasil kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Sebagaimana diketahui, PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB sudah menjalani kerjasama. Kerjasama keduanya dalam upaya percepatan prestasi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia dalam kancah sepak bola dunia. Erick Thohir mengatakan sangat senang adanya rencana laga uji coba antara kedua negara. Menurutnya, laga belum bisa dilakukan dalam waktu dekat karena Timnas Indonesia dan Belanda akan sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tahun depan, tergantung dari hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 kita Indonesia dan Belanda nanti, kata Erick Thohir. Menteri BUMN mengatakan pertemuan kedua tim kemungkinan besar akan berlangsung di Indonesia. Hal itu agar publik sepak bola tanah air dapat menyaksikan secara langsung laga itu. Mungkin kami bisa mengundang timnas senior Belanda secara profesional. Itu seperti saat kami mengundang Argentina, katanya. Hal ini yang menjadi sesuatu yang kami jadikan agenda selanjutnya. Ini bisa menjadi sesuatu yang kami kembangkan sama-sama, tambahnya. Shin Tae-yong bahagia mesin gol Liga Belanda asal Depok ini terbuka perkuat Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dijamin bahagia. Sebab mesin gol Liga 2 Belanda yang memiliki nenek asal Depok, Miliano Jonathans, terbuka untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, winger klub Liga 2 Belanda, Vitesse Arnhem, ini akan mendiskusikannya dengan keluarganya terlebih dulu jika mendapatkan penawaran resmi dari PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia. Suatu kehormatan jika itu terjadi mendapat penawaran membela Timnas Indonesia. Buat saya, dalam membuat keputusan saya tidak bisa mengambilnya sendiri. Saya tentu akan berdiskusi dengan keluarga saya lebih dulu, ujar Miliano Jonathans. Satu yang pasti, saya tidak menutup kesempatan membela Timnas Indonesia, lanjut pemain yang telah mendapatkan kontrak profesional dari Vitesse Arnhem di usia 16 tahun ini. Kehadiran pemain sekaliber Miliano Jonathans tentunya sangat dinantikan Timnas Indonesia, tepatnya untuk mengisi area kanan penyerangan skuad Garuda. Ketika dihadapkan dengan tim besar yang memiliki pertahanan rapat, Ragnar Oratmangoen kerap kali harus berduel sendirian dengan pemain bertahan lawan. Jika Miliano Jonathans hadir, winger 20 tahun ini bisa membantu Ragnar Oratmangoen menggedor pertahanan lawan. Bicara kualitas, jangan ragukan kemampuan Miliano Jonathans. Pesepak bola bertinggi badan 180 cm ini tampil oke bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda musim ini. Dari 7 penampilan, Miliano Jonathans mengemas 3 gol dan 1 assist. Nasionalisme Maarten Paes di Amerika ajak teman-temannya menyantap makanan Indonesia. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes sering menunjukkan nasionalisme dalam setiap kesempatan. Paes, meski tak memiliki darah Indonesia, paling getol menjadi WNI. Nenek Paes yang lahir di Kediri menceritakan secara turun-temurun betapa indahnya Indonesia, termasuk kulinernya. Paes yang kini tinggal di Amerika mengenalkan masakan Indonesia kepada teman-temannya. Lewat instastory-nya pada Kamis dalam kurung 26 September 2024, Maarten Paes membagikan momen sedang makan di rumah makan Indonesia Bali Street Cafe di Dallas, Texas. Terlihat Paes dan teman-temannya menyantap soto, rendang, sate, hingga lapis Surabaya. Menunjukkan masakan Indonesia kepada teman-teman, tulisnya. Lidah Paes memang sangat Indonesia. Dia sangat menyukai rendang dan soto. Paes memang menggemari kuliner Indonesia satu ini. Saat berada di Dallas, Paes juga memasak makanan Nusantara saat sedang cheat day. Selain rendang, ia juga membuat soto ayam. Pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C berakhir 0-0.
Timnas Indonesia memperoleh tambahan 1 poin lagi untuk lolos ke putaran kualifikasi. Maarten Paes menjadi bintang utama pada 2 laga tersebut. Kegemilangan dan aksi-aksi hot stopping yang ia lakukan, termasuk ketika menggagalkan eksekusi penalti pemain Arab Saudi, jadi sorotan utamanya. Kiper berpostur 192 cm itu mengakui neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur, itu memang punya kedekatan emosional tersendiri dengan tanah kelahirannya. Hal inilah yang membuatnya merasa sangat menghormati Indonesia. Namun dia selalu berbicara dengan rasa hormat yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hidup saya. Jadi ya, itulah mengapa ini seperti sebuah penghargaan untuknya, ujar Maarten. Respons positif Emil Audero saat diminta perkuat Timnas Indonesia segera jadi pesaing Maarten Paes. Mamat saat itu membujuk Emil Audero agar mau menjadi warga negara Indonesia WNI. Hasil pertemuan dirinya dengan Emil Audero pun dipublikasikan di akun X-nya @mamatalkatiri. Wahai PSSI, sudah saya bantu bujuk nih buat naturalisasi. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya sebagai agen. Yok meeting gaas, tulis Mamat. Berselang beberapa bulan, giliran Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bertemu Emil Audero di Italia, tepatnya medio April 2024. Tak cuma bertemu, keduanya sampai-sampai bersalaman. Biasanya pemain keturunan yang bersalaman dengan Erick Thohir akan melanjutkan proses naturalisasi sebagai WNI. Lantas, bagaimana dengan Emil Audero? 5 bulan berlalu setelah pertemuan dengan Erick Thohir, tak ada tanda-tanda Emil Audero segera mendapatkan paspor Indonesia. Di sisi lain, Indonesia menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan seperti Calvin Verdonk, Maarten Paes, Jens Raven, hingga yang terbaru, Mas Hilgers serta Eliano Reijnders. Menyikapi kondisi ini, Mamat pun mengeluarkan suara hatinya ketika bertemu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, di podcast YouTube garapannya Sport 77 Official. Mamat mengatakan Emil Audero sudah bersedia membela Timnas Indonesia dan mendorong PSSI melakukan pendekatan kepada kiper yang kini membela Como 1907 tersebut. Ini dia titik lemah Cina yang bisa dieksploitasi Timnas Indonesia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina akan menjadi lawan selanjutnya Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim bakal berduel di Qingdao Youth Football Stadium Shandong dalam kurung 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia telah merampungkan 2 pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia. Dari laga itu, tim Garuda berhasil mengamankan 2 poin berharga setelah menahan lawan-lawannya. Sebaliknya, Cina sedang dinaungi tren buruk. Tim besutan Branko Ivankovic itu menelan 2 kekalahan dalam 2 partai awal ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut ini adalah beberapa kelemahan timnas Cina. Seperti yang telah disebutkan, tim Dragons belum mampu meraih kemenangan pada kualifikasi kali ini. Mereka babak belur dalam 2 laga yang dijalani saat berjumpa tim unggulan Jepang dan Arab Saudi. Tim negeri tirai bambu dihajar Jepang tanpa ampun dengan skor sangat telak 0-7 di Stadion Saitama, Jepang dalam kurung 5 September 2024. Gol-gol dicetak Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Hiroki Ito, Daisen Maeda, Takefusa Kubo, dan Brace Takumi Minamino. Kemudian pada laga kedua, Cina tumbang 1-2 dari Arab Saudi di Dalian Suoyuan Football Stadium, Cina dalam kurung 10 September 2024.
Gol tim tamu diborong Hasan Kades, sedangkan gol tunggal Cina tercipta berkat Ali Lajami yang membobol gawang sendiri. Jens Raven, jika timnas Indonesia U20 ingin lolos ke Piala Asia U20 2025, wajib juara grup F. Bomber timnas Indonesia U20 Jens Raven mengatakan timnya harus menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 jika ingin lolos ke putaran final. Kualifikasi Piala Asia U20 2025 diikuti oleh 47 negara yang dibagi ke dalam 10 grup. Masing-masing grup diisi 4-5 peserta. Start timnas Indonesia U20 di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 berjalan mulus. Aditya Warman DKK melibas timnas Maladewa U20 dengan 4 gol tanpa balas pada Rabu dalam kurung 25 September 2024. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi timnas Timor Leste U20 pada Jumat dalam kurung 27 September 2024 dan timnas Yaman U20 pada 2 hari berselang di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Saya pikir itu penting bagi kami untuk fokus ke pertandingan per pertandingan. Jadi melawan Maladewa mendapatkan 3 poin, sekarang pindah ke Timor Leste, ucap Jens Raven. Jens Raven ingat timnas Indonesia pernah membantai Timor Leste 6-2 di Piala AFF U19 2024. Namun tahu calon lawannya itu melakukan persiapan dengan baik di Bali. Untuk 2 pertandingan berikutnya sama seperti pertandingan pertama dan tentu jika kami ingin lolos ke Piala Asia U20 2025, kami harus menjadi peringkat pertama di grup, ujar Jens Raven. Masyarakat Belanda tak terima Maes Hilgers disebut orang Indonesia. Begini katanya. Belanda dengan akun X Mauricen 0545 tak terima Maes Hilgers disebut sebagai orang Indonesia saat melihat daftar susunan pemain Manchester United versus FC Twente di matchday pertama Liga Eropa 2024-2025. Kamis 26/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Protes itu dilancarkan Mauricen 0545 di unggahan akun Opta Johan yang mengatakan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun terakhir, ada klub Liga Belanda yang menurunkan 9 pemain Belanda sebagai starter di kompetisi antar klub Eropa. Bukannya 10 pemain asal Belanda, Unerstal dari Jerman dan 10 lainnya dari Belanda. Sejatinya apa yang disampaikan @Mauricen 0545 tidak salah. Saat ini Maes Hilgers statusnya masih sebagai warga negara Belanda. Rencananya baru pada Senin 30 September 2024, bek 23 tahun itu resmi menjadi warga negara Indonesia WNI. Bersama Liano Reijnders, Maes Hilgers kabarnya akan mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Den Haag, Belanda. Balik ke laga Manchester United versus FC Twente. Maes Hilgers tampil oke dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Old Trafford tersebut. Sepanjang laga, Maes Hilgers mencatatkan 92% umpan sukses, 3 tackle sukses, dan memenangkan 1 duel udara. Laman statistik Hoscoret pun memberikan nilai bagus kepada Maes Hilgers, yakni 7,1. Gara-gara Bung Towel, kiper timnas Indonesia Maarten Paes gagal gabung Barcelona. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes tertutup peluangnya untuk gabung Barcelona.
Mengutip dari laporan ESPN, manajemen Barcelona tertarik mendatangkan Wojciech Szczesny yang sejatinya telah memutuskan pensiun pada musim panas 2024. Medio Agustus 2024, keputusan mengejutkan disampaikan Juventus. Manajemen Juventus tiba-tiba memutus kontrak Wojciech Szczesny yang berstatus kiper andalan timnas Polandia. Tak lama setelah dilepas Juventus, ex-kiper Arsenal dan AS Roma ini memutuskan pensiun. Keputusan ini tentunya mengejutkan pencinta sepak bola tanah air, mengingat Wojciech Szczesny masih berusia 34 tahun, yang mana usia emas untuk seorang penjaga gawang. Setelah sebulan menjalani masa istirahat, Wojciech Szczesny masuk radar Barcelona. Mengutip dari ESPN, Barcelona bermaksud mengamankan jasa Wojciech Szczesny. Barcelona ingin mendatangkan kiper baru setelah penjaga gawang utama mereka, Marc-Andre ter Stegen, mengalami cedera lutut saat Barcelona menang 5-1 atas Villarreal pada Minggu 22 September 2024.